Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatma Najma Milati dengan NIM 24811300037 dari kelas C2 Program Studi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan mempelajari mendalami beberapa nasihat dari kitab Wasaya lil Aba lil Abna karya Syekh Muhammad Syakir, khususnya pada bab ke-11 fi adabil ibadah wa adabil masajid, bab yang menjelaskan tentang adab dalam beribadah dan di dalam masjid. Check it out. Nah, pada bagian pertama beliau Syekh Muhammad Syakir langsung dawuh, ya bunayya, hei anak lanang ingsun, kun harisan ala adai salati al-mafrudati fi waqtiha ma'al jama'ati. Kun dadiya wa ana sapa sira ku harisan semangat ala adai salati ing atase ngedegaken salat al-mafrudati kang fardu fi waqtiha ing dalem waktune salat ma'al jama'ati sertane jamaah berjamaah. Ini menunjukkan suatu kedisiplinan yang sangat tinggi, mengingatkan kita semua untuk selalu mengutamakan berjamaah. Kemudian faidah qarabal waqt fabadir ilal wudu wala tuzahim ahadan fi tariqik wala tusif fi isti'malil ma. Juga diajarkan untuk jangan sampai boros air ketika wudu, secukupnya saja. Masya Allah. Kemudian bersiap dengan untuk sholat itu sesegera mungkin, ketika adzan langsung mengambil wudu. Ini adalah pepiling yang sangat Masya Allah sekali. Lalu pada pasal ini beliau juga menyebutkan atau ada bagian ini yang menjelaskan bagaimana orang atau masyarakat ini memandang kita, para calon pendidik PAI, para mahasiswa PAI, bagaimana mereka memandang kita. Ya bunayya, hei anak-anak muslim, inna ammatal muslimina yang duruna ila talabatil ilmi asyarifi nadharal ihtiram. Masya Allah. Bahwasannya kebanyakan atau umumnya orang muslim itu melihat kepada orang pencari ilmu, apalagi calon pendidik agama Islam, dengan nadharal ihtiram, dengan pandangan yang muliaake. Bahwasanya berarti mereka ini sangat memuliakan atau menghormati seseorang yang mengajarkan agama Islam, terutama calon pendidik PAI begitu. Wa yasta'dimuna kulla saghiratin taqa'u minhum. Kemudian mereka juga akan konsekuensinya dari kehormatan yang begitu besar yang mereka taruh kepada kita, kepada para pencari ilmu, terutama calon pendidik PAI agama Islam ini, konsekuensinya adalah mereka akan selalu membesarkan even sekecil pun masalah atau sekecil pun aib yang ada pada kita, sekecil pun kesalahan yang kita lakukan. Alhamdulillah. Itu adalah konsekuensi atau hal yang berbarengan. Adanya sebuah tanggung jawab yang besar, pasti akan ada konsekuensi yang sama besarnya, begitu kan. Nah, itu adalah pepiling juga yang sangat luar biasa pada bab ini. Maksudnya kita harus selalu menjaga diri, mengingat bahwasanya ini kita ini sudah pernah belajar, sudah tahu larangan dan mana yang bukan larangan, begitu. Lalu kemudian apa relevansi atau pelajaran yang akan begitu realistis dengan kehidupan kita saat ini, termasuk sebagai Gen Z, Gen Alpha,
apa saja yang bisa kita serap begitu. Yang pertama adalah tentang tantangan fokus belajar dan khusyuk dalam sholat. Terutama di era yang kita ini penuh media sosial atau hal-hal yang secepat kilat tuh bisa sampai kepada kita, terutama bisa kita bisa dengan cepat masuk ke dalam pikiran kita, doom scrolling begitu. Beliau sudah menuliskan atau mengingatkan kita dari jauh-jauh hari ketika di abad kitab ini ada begitu, bahwasannya wa iyyaka washtaghalil qalb, jangan membiarkan kita ini sibuk dengan selain Allah selama dalam sholat. Ini Masya Allah sekali feeling yang sangat kita butuhkan. Jangan sampai membawa segala hal perduniawian ke dalam sholat kita, jangan sampai. Kemudian yang kedua, etika di ruang publik, etika di masjid, terutama di tempat sholat, di rumah Allah. Beliau juga menyebutkan wala tuzahim ahadan. Nah, ini maksudnya adalah jangan berisik, jangan berdebat, jangan mengeraskan suara, terutama di dalam masjid. Itu sungguh bukan etika yang bagus, bukan etika yang baik. Kalau kita pengen mengaitkan dengan kehidupan media sosial kita juga bisa diibaratkan kalau jangan terlalu berisik, jangan terlalu apalagi ngobrol, debating in public, terutama di masjid, seperti nggak tahu tempat, nggak tahu waktu. Itu juga bisa kita tarik sebagai mahasiswa PKI, kita juga jangan sampai tuzahim atau membuat ucapan yang buruk dimanapun, di media sosial atau di real life begitu. Kemudian yang terakhir, ketiga, adalah memberikan pengajaran atau dakwah dengan santun. Ketika melihat orang punya kesalahan atau melakukan kesalahan, kita jangan sampai menjudge atau menghakimi dengan kasar, dengan tidak baik, dengan bahasa yang begitu tidak senonoh begitu. Fa'amilhu bil ihsani wal lutf, serawungono kelawan bagus lan alus. Jadi jangan sampai kita menghakimi atau sampai berbuat kasar. Itu adalah hal yang sangat tidak baik. Kita bisa masih tahu tuh dengan baik, dengan lembut. Kalaupun memang tidak nurut, ya sudah gitu kan. Kita bisa cari cara lain yang lebih baik lagi. Atau bilang ke pihak yang mungkin akan lebih berpengaruh. Pada intinya, kitab Wasaya bab 11 ini bukan sekedar yang menjelaskan tentang tata tertib fikih, tapi sebuah kurikulum yang mengajarkan, membimbing kita untuk mempunyai akhlak dan etika yang baik, akhlakul karimah, kejujuran, disiplinan, rasa hormat, kemudian tanggung jawab sosial ekologis, yang itu semua adalah hal penting atau menjadi bekal mutlak bagi seorang pelajar, calon pendidik agama Islam. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang selalu menghormati masjid, tempat ibadah, dan juga menjadi teladan yang baik di masyarakat. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah tutur kata. Terus suwun, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.